kan setan juga bikin sesuatu yang mirip-mirip bisa juga dengan Tuhan, seakan-akan itu sesuatu yang baik gitu. Makanya kalau Tuhan punya miracle, setan punya magical. Wih, bukan Magicom. Counterfeit ya. Iya. Nah, kenapa Tuhan tidak sembuhkan semua orang? Kenapa hanya orang tertentu? Kita nggak bisa jawab dengan lugas. Kenapa? Tapi yang kita bisa lihat adalah gini. Ketika orang sakit, kemudian terjadi mujizat dan sembuh, karena Tuhan punya rencana dalam kehidupannya supaya dia menjadi sarana buat orang lain. Kita lihat seperti itu. Tapi kalaupun dia nggak sembuh, karena Tuhan memang sudah izinkan dia atau rancang dia, kehidupannya hanya sampai di sini. Nggak pernah menyembuhkan orang tanpa ada misi terselubung di baliknya. Dia tanpa ada misi tambahan. Dia mau membuat orang ini punya harapan untuk hidup. Ada cerita orang yang lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda. Udah 38 tahun, Yesus nanya, kamu mau sembuh nggak? Yang ditanya, kamu mau sembuh nggak? Oke, balik lagi nih ke Upper Room Podcast, di mana kita ngomong sesuatu yang berat tapi santai. Nah, kita di-join lagi nih, kita ada tamu lagi ya. Tamunya banyak banget sih. Perlu kenalan lagi nggak? Kira-kira nih? Perlu dong. Nah, ini dari yang kiri dulu nih, yang pakai baju 21. Jasnya udah nggak ada ya? Jasnya udah dapet nasabahnya ya? Udah keluar MC. Halo, nama saya Bang Bat. Nah, ini nggak usah dikenalin. Masih sama Bang ini. Pastor. Bang Pastor Gute. Dan juga saya sendiri Sani. Nah, di podcast ini kita mau bahas apa nih? Wah, lupa juga ternyata. Nah, sering banget nih mau cerita nih mungkin ya. Sering banget waktu browsing TikTok, Instagram, kita melihat aktivitas-aktivitas yang supernatural nih. Kayak Ponari yang batunya itu dimasukin batu apa sih? Batu ponari. Nah, yang batunya dimasukin airnya disambar kilat kali ya, kayak Thor gitu kan. Nah, ini batu itu bisa menyembuhkan. Airnya. Batunya atau airnya, Pastor? Lupa saya. Jadi air yang kena batu itu katanya bisa menyembuhkan. Nah, makanya itu sampai dijual apa-apa segala macam kan. Nah, ini hal supernatural ini yang saya lihat ini, wah ini kan make sense ya kalau di luar gereja ya. Soalnya kan mereka konsepnya lain ya dengan kita ya. Nah, tapi ini bisa dilihat juga nih di dalam gereja kita, gereja Kristen sendiri. Di mana hal-hal yang supernatural juga itu sering terjadi. Seperti pastor yang diginiin, dipegang kepalanya pastor ya? Oh, nggak bisa pegang kepala pastor. Dipegang kepalanya terus didorong. Bisa pegang, kalau tukang cukur bisa lah. Oh, bisa lah ya. Iya, jadi yang kita lihat di YouTube nih yang pastor didoain, dinyanyiin, mereka nari-nari, dipegang kepalanya, didorong sembuh. Nah, itu sebenarnya fenomena apa itu, Pastor? Apakah mereka itu sama? Apakah itu mereka itu apa itu? Gimana itu, Pastor? Jadi memang khususnya di Indonesia lah ya kita sebut, memang kultur kita itu sangat mendukung munculnya fenomena-fenomena supranatural seperti itu. Ya, di lingkungan luar gereja, contohnya tadi kan sebut ya, itu salah satu fenomena aja. Tapi saya yakin masih banyak yang lain lah yang sifat, yang karakternya sama itu terjadi. Dan yang bikin kita bingung, ini fenomena ini juga ada dalam gereja. Ya itulah yang disebut mungkin sebagai penyembuhan, mujizat penyembuhan ya. Seperti itulah kira-kira. Dan ini yang mungkin kita akan bahas, menarik juga tuh untuk kita diskusikan. Jadi ini sama nggak fenomena yang tadi itu dengan yang terjadi dalam gereja Kristen tadi? Oke, mungkin digeser dulu ke Bang Mat. Iya. Mungkin kalau gereja Kristen secara umum ya, saya yakin kita percaya apa yang dengan konsep penyembuhan lah ya. Mujizat ya. Memang mujizat itu dasar alkitabiahnya juga memang ada gitu kan. Yesus pun melakukan mujizat gitu kan. Dan memang itu hal yang benar-benar terjadi. Dan layaknya gereja Kristen umumnya sebagai pengikut Kristus ya memang kita percaya dan memang kesembuhan itu ada. Cuma mungkin kita harus berhati-hati ya. Untuk memilah-milah sejauh mana ini konsep penyembuhan ini kan gitu. Nah, benar. Ya. Nah, sini juga mendengar kata yang menarik sih yang dibilang sama Bang Mat dan Pastor, mujizat.
Mujizat itu sebenarnya itu artinya apa sih? Apa itu mujizat? Mungkin Bang Mat miracle. Mujizat itu ya sebuah apa ya, istilahnya sebuah keajaiban, pertunjukan kuasa yang diberikan oleh Tuhan yang membawa perubahan kepada orang dari yang mungkin sakit jadi sembuh, atau istilahnya negatif jadi positif, seperti itulah ya. Dan itu dilakukan dengan kuasa yang berasal daripada Tuhan. Nah, itu sih pengertian mujizat secara definisi ya, by definition ya. Gitu. Jadi beda sama magical ya, karena orang suka ketukar tuh miracle dengan magical. Apa tuh magical tuh, Pastor? Magical Disney. Magical beda lagi. Kalau itu untuk orang yang sakit lapar. Built-in dong. Nah, apa tuh magical tuh, Pastor? Ya, magic nama dasarnya kan magic ya, kayak seperti apa magic? Sihir. Ya, kind of sihir gitu ya. Jadi sesuatu yang memang datang dari kuasa supranatural juga. Tapi ini dalam konteks di luar dari hal yang rohani. Nah, biasanya ini untuk pertunjukan kah, atau untuk sesuatu yang menarik orang menjadi impress ya, terkesan. Ataupun mungkin juga ada juga dengan kaitan dengan kesembuhan. Dengan sakit kemudian terjadi proses yang disebut sebagai magical tadi, kemudian orang yang sakit ini bisa sembuh. Contohnya kalau pergi ke dukun, orang pintar lah ya, bukan dukun, orang pintar mungkin ya, yang pakai dengan jampi-jampi, dengan dupa segala macam, terus pakai ayam hitam segala macam, orang sakit sembuh loh. Katanya orang yang kena guna-guna segala macam, kan perginya kemana? Orang pintar katanya dengan metode ini. Nah ini kan ya kind of magical. Ya, ini berbeda by term dengan miracle ya. Kalau miracle itu dari Tuhan untuk suatu misi yang positif, tapi magical ini ya biasanya untuk suatu yang menarik orang menjadi dari Tuhan. Dan biasanya ada efek samping ya. Wah, apa tuh? Ada biasanya kalau kita ke orang pintar biasanya ada pantangannya kan gitu ya. Ada pantangannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan ada bahkan dalam kasus yang ekstrim ada tumbal mungkin kan. Iya kan, ada tumbalnya, mungkin ada. Di situ orang yang pengen cepet kaya gitu. Ada harga yang harus dibayar ya. Untuk bisa membuat itu tercapai kan gitu. Gitu ya. Nah tapi kita kan lihat nih aktivitas ini sangat menakjubkan ya. Wah kayak yang tadi tuh, wah tiba-tiba sembuh lah, orang bisa berjalan lah. Nah dari mana kita bisa tahu kalau ini mujizat atau hanya magical nih? Iya, di dalam Alkitab ya, khususnya Perjanjian Baru pada zaman Yesus dan juga pada zaman Rasul-Rasul, itu saya pikir sebagian besar apa yang Yesus kerjakan ketika dia di dunia ini adalah membuat orang sakit sembuh. Dan orang Advent pakai Perjanjian Baru juga, Pastor? Bukan pakai Perjanjian Baru. Bukan hanya Perjanjian Lama doang ya? Alkitab itu satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Kirain kita Perjanjian Lama doang. Jadi pengalaman Yesus di dunia ini itu memberikan gambaran pada kita bahwa dia concern terhadap kondisi fisik orang yang sakit. Makanya dia buat penyembuhan dalam bentuk yang bermacam-macam. Misalnya ada orang yang sakit dijamah, ada yang orang yang menjamah jubah Yesus, ada orang yang Yesus gunakan air liurnya dicampur dengan tanah liat, kemudian ke matanya sembuh. Ada yang cuma berdoa dan berseru, bangun dan angkat tilammu, sembuh juga. Jadi banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa pada zaman Yesus banyak terjadi mujizat. Nah, pada zaman Rasul juga begitu ya. Rasul-Rasul juga setelah Yesus naik ke sorga, mereka juga melakukan misi evangelisasi atau penginjilan. Itu juga disertai dengan kuasa mujizat. Jadi mujizat itu bukan sesuatu yang aneh dalam dunia kekristenan. Tapi kita harus lihat apakah mujizat tanda kutip ya, yang terjadi hari ini di gereja-gereja Kristen itu adalah mujizat yang dimaksud dengan mujizat yang terjadi pada zaman Yesus atau zaman Rasul-Rasul. Itu yang kita perlu diskusikan sebenarnya. Mungkin salah satu indikator yang clear di dalam Alkitab adalah ya memang kalau kita melihat Rasul-Rasul, contoh ada satu cerita di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ya, kalau nggak salah, Yohanes dengan Petrus tuh waktu itu sedang jalan lewat mau berdoa,
Terus di depan gerbang ada orang yang lumpuh ya, yang meminta-minta, minta-minta. Terus Petrus dan Yohanes, kami nggak punya emas, nggak punya perak, tapi apa yang kami punya akan kami kasih. Dan dia bilang dalam nama Yesus sembuh gitu kan. Jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya kesembuhan itu sebenarnya orang perlu itu sebenarnya adalah Yesusnya. Iya. Nah jadi Yesus pun dalam contoh ya, ini bukan konten Bible study, cuma ada cerita orang yang lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda. Udah 38 tahun, Yesus nanya, kamu mau sembuh nggak? Yang ditanya, kamu mau sembuh nggak? Padahal udah 38 tahun. Dan saya yakin mungkin kalau dia di Indonesia ya, dia mungkin udah banyak calo-calo yang udah deh, gue bawa nih lu, gue jorokin lu ke kolam Bethesda. Tapi lu DP dulu di awal, atau ditawarin salep, atau ditawarin salep, atau ditawarin booking dulu kan, DP dulu. Bayangin 38 tahun nih orang, istri saya aja jatuh 1 tahun di tempat tidur aja, udah kayak putus harapan. Bayangin orang yang 38 tahun, Yesus harus nanya, kamu masih punya kemauan nggak untuk sembuh? Karena orang udah 38 tahun, udah kayak pasar, udah minta dikerjain sama calo, udah dikerjain sama tukang obat palsu ya kan, udah nggak punya harapan gitu loh. Tapi Yesus bilang, kamu mau nggak? Kamu harus punya harapan. Jadi Yesus nggak pernah menyembuhkan orang tanpa ada misi terselubung di baliknya. Dia tanpa ada misi tambahan. Dia mau membuat orang ini punya harapan untuk hidup. Gitu. Jadi nggak pernah Yesus hanya menyembuhkan orang sampai situ doang, tapi selalu ada tujuan tambahan, yaitu Yesus mau orang ini punya harapan. Yesus mau orang ini beriman. Yesus mau orang ini dan lain-lain lah gitu, percaya dan lain-lain lah. Jawabannya gitu. Panjang banget nih berdua. Kalau saya sih simple ya sih. Wih, kalau saya boleh nih jadi narasumber juga. Boleh dong. Kalau semua yang baik itu dari Tuhan, yang jelek itu dari setan. Nggak gitu ya, Pastor ya? Ya. Iya, semua yang baik dari Tuhan ya. Itu harusnya seperti itu. Tapi kan setan juga bikin sesuatu yang mirip-mirip. Oh, bisa juga dengan Tuhan, seakan-akan itu sesuatu yang baik gitu. Makanya kalau Tuhan punya miracle, setan punya magical. Wih, bukan magicom. Counterfeit ya. Iya. Jadi inilah mengapa kita perlu hati-hati ketika bicara soal mujizat penyembuhan. Karena begini, San. Saya maju ya. Wah, ini mulai seru nih. Takut saya, Pastor. Jadi gini, pada zaman Yesus itu kan juga ada tabib loh. Iya. Tabib itu Lukas itu tabib dia. Dokter. Oh, dokter. Iya, Lukas itu dia dokter pada zaman dulu kan dipanggil sebagai tabib itu. Lukas itu salah satu tabib. Dan mereka tentu dengan keterbatasan pengetahuan mereka, ya mereka lakukanlah berbagai metode pengobatan. Dan seringkali juga gantinya mereka sembuh, justru sakitnya makin parah. Nah, makanya dalam kondisi seperti ini, ya bukan hal yang aneh kalau terjadi banyak mujizat yang dilakukan. Karena memang kebutuhannya. Lah sekarang, kalau ditanya apakah kita masih memerlukan mujizat seperti zaman Yesus, tergantung kondisinya seperti apa dan tujuannya seperti apa. Saya mau kasih contoh begini, kita bicara soal mujizat dalam penyembuhan, dalam konteks gereja. Dan kemudian seseorang sakit digigit anjing rabies. Dia nggak mau pergi ke dokter loh. Padahal di lingkungannya dia itu kota yang sudah ada dokter, sudah ada anti rabies. Tapi dia bilang, dah saya berdoa, percaya sama Tuhan, mujizat. Mungkin ada sesuatu yang dioleskan, dia percaya itu akan sembuh. 3 hari kemudian sakitnya makin parah, hari kelima mati dia. Waduh. Yang salah siapa? Kenapa Tuhan nggak kasih mujizat? Apakah Tuhan nggak bikin mujizat dengan doanya? Apa Tuhan nggak dengar? Sejak awal dia berdoa pada Tuhan, Tuhan dengar. Melalui apa? Tuhan berikan hikmat untuk dia bisa pergi ke rumah sakit. Dan melalui dokter lah, melalui anti rabies yang ditemukan oleh para ahli, itulah yang Tuhan gunakan sebagai mujizat yang bawa kesembuhan. Jadi kesembuhan itu terjadi sebenarnya kalau kita mau lihat, itu bukan karena dokternya. Bukan karena obatnya, bukan karena vaksinnya atau anti rabies. Tapi ada efeknya juga. Tapi karena Tuhan. Makanya kita nggak boleh langsung sakit langsung cari obat, enggak. Cari Tuhan dulu.
Baru doakan obat kita minum supaya itu menjadi alat yang Tuhan pakai. Nanti Tuhan bekerja lewat obat dan vaksinnya. Dalam banyak cerita pada misionaris yang terjadi misalnya di pedalaman Papua yang nggak ada sarana kesehatan, bahkan mereka nggak pakai obat loh. Mereka hanya pakai air minum yang mereka doakan, bukan jampi-jampi ya, beda ya. Doakan dalam arti, Tuhan kita nggak punya apa-apa, kita hanya punya air, berkati air ini menjadi kesembuhan. Sembuh kok. Itu obat juga dong. Obat kan makanya saat yang diambil dari alam. Makanya saya bilang, itulah sarana. Jadi sebenarnya itu sarana terjadinya mujizat Tuhan pada seseorang yang sedang sakit. Nah, gitu deh. Nah, mungkin lebih ke, Pastor juga udah touch on something really interesting sih. Ada juga yang nggak sembuh nih. Nah, gimana sih cara Tuhan melihat, orang ini pantas mendapatkan mujizat dan tidak? Iya. Jadi ada seorang buta pada zaman Yesus. Kemudian waktu murid-murid sama-sama Yesus jalan, bertemu orang buta ini. Dan murid tanya, Yesus, Tuhan, kenapa dia buta? Apakah orang tuanya yang berdosa atau dia berdosa? Ya ini mungkin nggak menjawab langsung ya. Tapi saya mau katakan begini, apa jawaban Yesus? Orang ini buta bukan karena orang tuanya berdosa, bukan karena dirinya berdosa, tapi karena apa? Supaya dimuliakan. Supaya Tuhan dimuliakan melalui dirinya. Ya kadang-kadang kan segini loh, sakit itu tidak ada dalam plan Tuhan ketika dia merancang menciptakan dunia ini. Nggak ada. Nanti sakit itu ada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi efek dari dosa salah satunya adalah timbul sakit penyakit. Bahkan ujungnya adalah kematian. Nah, jadi kalau ada orang yang sakit dan nggak sembuh, itu bisa banyak faktor. Ya, mungkin dia kondisinya memang sudah tidak mungkin lagi untuk sembuh. Ada terminal case kan. Terminal disease itu orang yang sudah sakit, mau bikin apapun nggak bisa sembuh lagi. Selain dibikin dia paliatif, dibikin lebih nyaman aja hidupnya untuk mengakhiri kehidupan yang mungkin sudah di ujung ini. Nah, kenapa Tuhan tidak sembuhkan semua orang? Kenapa hanya orang tertentu? Kita nggak bisa jawab dengan lugas. Kenapa? Tapi yang kita bisa lihat adalah gini. Ketika orang sakit, kemudian terjadi mujizat dan sembuh, karena Tuhan punya rencana dalam kehidupannya supaya dia menjadi sarana buat orang lain. Kita lihat seperti itu. Tapi kalaupun dia nggak sembuh, karena Tuhan memang sudah izinkan dia atau rancang dia, kehidupannya hanya sampai di situ. Toh di zaman Yesus bukan hanya 100 orang, mungkin dari masyarakat yang itu lebih dari 1.000 orang yang sakit dan nggak sembuh juga yang lain. Karena memang ya nggak semua ada plan untuk sembuh. Karena ada juga yang lain harus mengalami sakit dan membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Atau dia sembuh jangan-jangan malah dia jauh dari Tuhan. Nah, kok mundur lagi, Pastor? Udah sembuh ini kayak. Iya, karena gini, ada orang yang misalnya kita tahu ya, contohnya rokok itu menyebabkan kematian. Dulu kan masih kanker, impotensi segala macam. Tapi kan sangat simpel, merokok mematikan. Dia merokok, kemudian kena kanker paru-paru. Dia berdoa, mujizat terjadi. Terjadi mujizat, dia sembuh kankernya. Kira-kira apa yang terjadi dengan mujizat ini? Gampang lah. Nah, kalau sakit berdoa lagi, sembuh lagi, merokok lagi, sakit lagi. Dan itu tidak dalam plan Tuhan. Di sisi lain, kenapa Tuhan kasih kesembuhan gitu kan? Kenapa hanya orang-orang tertentu gitu? Iya, mungkin tadi karena ketika pertama kali dia merokok terus sakit, kena kanker paru-paru, terus dia sembuh. Terus dia sembuh, ya Tuhan pengen dia meninggalkan kehidupan yang lamanya itu kan? Ya kan, supaya anggap itu jadi sebuah kesempatan untuk bertobat, untuk berbalik dari praktek-praktek yang merusak kesehatan kan gitu istilahnya. Seperti itu kan. Jadi dalam banyak kasusan, ya saya bicara dalam konteks lebih sempit lah, dalam gereja Advent. Karena banyak yang berpikir gereja Advent gak ada mujizat nih. Gak ada, Pastor. Gak ada KKR penyembuhan. Ya, banyak orang yang skeptis dengan kuasa kesembuhan dalam gereja Advent. Saya mau katakan gereja Advent tetap ada mujizat kesembuhan. Oh, ada kita ya, Mas? Ada. Buktinya banyak yang sakit sembuh kok. Karena mungkin kita percaya kesembuhan itu datang dari Tuhan, bukan dari dokter. Tapi kita percaya dokter yang benar itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi sarana mujizat kesembuhan buat kita. Nah, itu kenapa kita punya banyak rumah sakit. Kita punya banyak tenaga medis dalam gereja Advent. Karena kita percaya mereka lah tangan Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi kita. Makanya saya katakan tadi ini, bro, kita sakit, jangan langsung cari dokternya. Jangan langsung mau tahu obatnya apa dulu.
tapi cari Tuhan dulu dan minta Tuhan supaya tunjukkan kepada orang yang tepat, dan orang tepat ini akan menunjukkan metode yang tepat untuk kita gunakan yang bawa kesembuhan bagi kita. Itu poinnya. Ya, karena memang seringkali juga kan kadang kita kalau kita langsung pergi ke dokter, belum tentu juga dokter memberikan, dokter kan juga akan bertanya kan, apa keluhannya, dia kan katanya apa simptomnya gitu, karena dia juga bukan Tuhan yang bisa tahu langsung apa sakitnya apa, sumbernya apa gitu kan. Dia kan kalau kita ke dokter juga kan dokter kan tanya keluhannya apa? Oh, nyeri. Ini. Skalanya berapa nih nyerinya? Nyerinya berapa? Nyeri itu kan bisa bermacam penyakit sumbernya kan, bukan cuma satu ya kan. Saya kanker dok kan, kering. Nah kayak gitu kan. Nah jadi dari analisa ini baru dia kan oke, baru habis itu udah dicatat, baru dia mungkin dites kan jantungnya lah, ambil darah lah, apalah segala macam gitu kan. Jadi kadang manusia pun menyembuhkan itu hanya berdasarkan simptomnya. Kadang syukur-syukur diagnosanya benar gitu kan. Tapi kalau Tuhan menyembuhkannya itu langsung dari sumbernya. Sumber tepat sasaran. Jadi seringkali kan orang dicerita di dalam Alkitab, dia sakit ini, tapi Yesus nggak ngebahas itunya. Dia ngebahas ke sesuatu yang lain. Tapi ternyata itulah akar masalahnya kan gitu. Akibatnya penyakitnya sembuh gitu. Nggak perlu lagi. Kalau kita hanya treat symptoms yang ke dokter, ya mungkin simptomnya sembuh, tapi besok 2 hari lagi kambuh lagi penyakitnya kan, karena akar masalahnya tidak diselesaikan kan gitu. Oh, jadi kesembuhan yang benar itu beda dengan hanya kesembuhan dasar yang kita anggap itu ya Pastor ya, Bang Bat ya. Iya, karena bukan hanya simptomnya. Waktunya kita kan terbatas ya. Tapi secara singkat saya pernah diminta orang untuk mendoakan orang, dan sebenarnya yang tidak ada diagnosa yang negatif, tapi ternyata setelah kita doakan orang ini sembuh, tapi ternyata yang menjadi akar penyakit itu adalah kepahitan. Urusannya dengan anak-anaknya yang belum selesai, itu yang membuat dia. Dan setelah Bang Batara sampaikan kepada orang tua ini, ya udah dia diikuti, dia selesaikan semua urusannya, dan ketika pendeta datang ngurapi dan sebelumnya Bang Batara berdoa untuk dia, pada akhirnya dia sembuh, sampai sekarang dia masih sehat. Padahal sebelumnya dia udah berharap akan mati gitu. Jadi mujizat sebenarnya masih terjadi, dan apa ya istilahnya? Tapi hanya Tuhan yang tahu gitu. Kak Batara bukan orang medis, mana Kak Batara tahu itu diagnosanya apa gitu kan. Kita berdoa juga ke Tuhan kan harus tahu ini sakit ini, Tuhan harus tahu. Misalnya kita kan juga kasih saran gitu kan ke orang kan, kalau sakit apa. Kita juga nggak tahu. Bang Bat malpraktek nanti. Iya, makanya kita malpraktek kan gitu. Tapi ya puji Tuhan ya sembuh sih, itu sih mungkin. Bawalah kepada Tuhan yang mengerti akar masalah penyakitnya itu. Ya itu makanya tadi saya bilang, kalau kita sakit, jangan langsung cari dokternya dulu, tapi cari Tuhannya dulu. Cari Tuhan dulu supaya Tuhan yang tunjukkan orang yang tepat untuk bisa membawa penyembuhan buat kita. Jadi gini loh ya, saya berpikir Tuhan itu nggak sekarang ya, nggak. Saya bersyukur juga Tuhan nggak gampang kasih mujizat buat kita hari ini. Karena bayangin kalau Tuhan dengan obral mujizat, dengan apa aja pokoknya dalam nama Yesus sembuh, saya pikir bahaya juga. Karena orang menyalahgunakan. Makanya tadi contohnya, orang merokok udah tahu bikin dia sakit paru-paru dan mungkin bisa membawa dia pada kematian. Kemudian dia merokok dan dia sudah sakit, dia tinggal berdoa dan Tuhan kasih sembuhan. Enak banget. Setelah sembuh dia rokok lagi, minta lagi sama Tuhan. Emang Tuhan ini apa namanya mesin ATM yang tinggal dimasukin kartu kemudian keluar sembuhnya, kan nggak begitu. Jadi Tuhan lebih melihat bagaimana supaya kita hidup dalam hal yang baik, bukan sekedar kesembuhannya. Jadi orang sembuh itu mungkin dikasih kesempatan ya untuk bisa memperbaiki hidupnya kan gitu ya. Makanya saya lebih cenderung untuk melihat Tuhan ini telah memberikan pada kita pencegahan supaya kita jangan sakit melalui gaya hidup yang sehat. Jadi kalaupun sakit, ya Tuhan akan bertindak. Tapi sebelum sakit, Tuhan sudah kasih tahu ini loh yang harus dilakukan. Bagaimana kita hidup dengan sehat, udara yang sehat, tidur yang cukup, makanan yang sehat. Itu Tuhan berikan petunjuk ini supaya kita hidupnya baik-baik saja. Kalau kita mau bikin, kita sehat. Kalau nggak mau bikin, Tuhan nggak marah juga. Dan Tuhan nggak jadi sakit juga kalau kita nggak bikin. Tapi yang rugi kita. Rugi kita. Makanya di gereja kita ada New Start gitu ya, Pastor. Hidup ya, cara hidup yang benar ya. Iya, New Start itu kan akronim ya. Nutrisi, exercise,
water, air bersih ya, bukan air manis, air berwarna. Kemudian sunshine, sinar matahari, temperance, menahan diri, semua yang sehat juga. Makan sehat nih, makan plant based. Tapi makannya 2 piring itu juga nggak baik lagi. Makanya harus temperance. Wah, salah dong ya, Pastor. Iya. Bakwan 5 salah juga ya, Pastor. Iya, bakwan 5 salah. Kemudian apa lagi? Air, udara. Udara yang segar. Kemudian rest, tidur 7 jam minimal per malam. Dan terakhir terasingkat. Ini kan ini formula yang bukan hal yang aneh, hal yang baru, tapi ini semua ada dalam Alkitab. Siapa yang membuat ini? Tuhan. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita. Makanya ikut Tuhan tuh enak lah. Ikut Tuhan itu akan membawa kita kepada hidup yang berbahagia. Karena Tuhan datang itu membawa kebahagiaan, bukan untuk membuat kita menderita. Yang bikin kita menderita adalah pilihan kita yang salah yang kita lakukan. Jadi kalau kita mau mendekat dengan Tuhan tidak akan kekurangan duit, tidak akan nggak sehat. Itu bukan gitu ya, Pastor, ya ceritanya. Iya, itu duit hal yang lain. Iya. Tapi kita kan dalam konteks kesehatan. Tapi ingat ya, perbuatan tadi bukan berarti kita sudah setia, kemudian kita nggak akan sakit. Ayub juga sakit juga kok. Padahal dia setianya, makanya diperhatikan setan kan, karena dia saking setia sama Tuhan. Jadi Tuhan izinkan juga kita sakit supaya ada orang yang sakit, Tuhan izinkan supaya memang dalam sakit itu kita menjadi lebih dekat pada Tuhan. Tapi ada juga yang Tuhan berikan mujizat kesembuhan supaya kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan kita, memberikan kita kesembuhan. Nah gitu, jadi untuk yang nonton nih, para penonton, kita udah bahas apa itu mujizat ya, apa itu penyembuhan. Nah kalau mau tahu nih mau tahu lebih tentang hal-hal begini, mau ada konseling lah dengan kita, bisa langsung datang aja ya ke gereja. Gereja mana kita sih? Di Gereja Perum, di Lembaga Kitab Indonesia. Gereja Perum. Nah, bisa juga ke platform-platform kita di sosial media dan lain-lain. Nah, kita itu ada New Start, ada potluck loh yang plant based. Banyak kan, bisa 2 kali tambah juga kan. Nah, gitu. Nah, oke deh. Jadi ketemu kita di sesi yang berikutnya. Thank you.